bahwa jangka panjangnya yang namanya belajar itu akan hybrid gitu, akan ada face to face, akan ada yang jarak jauh. Jarak jauhnya pasti akan tetap ada gitu di dalamnya. Jadi ini kayak semacam future investment karena kita percaya ini adalah sesuatu yang jangka panjang. Selamat pagi Profora, saya pengikut setia Inside Web Academy nih. Sudah banyak ikut video IWD, dari yang awalnya rekaman Zoom sampai sekarang yang videonya sudah banyak improvement. Penasaran nih? Boleh kami intip studionya? So, welcome to my home, Insight Leaders, Insight Learners, teman-teman semuanya. Ini kan waktu itu ya, di salah satu video kita gawe yang tentang business boom, kemudian di rumah happy. Waktu itu kan saya cerita tentang ada 5 workflow ya yang saya kerjakan selama 2 tahun ini dari rumah ya. Di mana salah satu workflow-nya adalah teaching yang waktu di video itu belum saya terangkan. Kebetulan juga kan 1 bulan ini kita bicara tentang salah satu seri belajar kita yang baru, Sinadi, bagaimana mengajar di era digital ini. Nah, yang mana kita juga menerangkan tuh peralatan-peralatan apa, kemudian tipe-tipe studio apa yang kira-kira efektif, kemudian apa tantangannya dalam proses mengajar ya. Nah, ini saya sekalian aja deh ajak untuk melihat, ini mungkin yang kita sebut sebagai tipe 4 ya, semi-professional studio atau home studio. Tentunya teman-teman mungkin juga udah nonton nih. Kita sekarang kan punya video di Insight Web Academy, YouTube, itu udah 90 lebih loh. Pernah nonton kan harusnya. Nah, ini coba lihat nih behind the scene. Sebenarnya bagaimana peralatan-peralatan apa saja yang kita pakai untuk pembuatan video ini. Nah, di Sinadi itu kan saya sempat bicara tentang adanya 5 hal atau 5 kriteria yang biasanya perlu kita perhatikan untuk bisa meng-create suatu learning experiences. Jadi agar supaya para pembelajar, orang-orang yang sedang belajar, itu bisa merasakan atau tidak bosan lah. Kan kita sering dengar juga orang bilang, belajar digital tuh nggak bisa, kita harus ketemu face to face. Nah, itu pertanyaannya juga kan, apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan, baik sebagai pembelajar, pengajar, maupun sebagai mereka yang mengorganisasikan proses belajar ini. Nah, ada 5 kriteria tadi yang saya bilang. Yang pertama kita bicara yang paling penting nih, kita bicara tentang audio. Yang kedua, ini juga sama pentingnya, kita bicara tentang visual. Audio dan visual ini yang mulai ini akan mengencourage atau meng-create suatu experience sehingga tidak bosan di dalamnya. Yang berikutnya kita bicara tentang environment. Nah, 3 elemen ini yang kita sebut sebagai elemen yang penting dalam proses pengajaran. Kalau mau lebih detailnya nanti lihat di videonya. Sekarang saya lebih mau mencontohkan apa yang saya lakukan di rumah saya. Nah, nanti ada 2 elemen lagi. Kita sebut sebagai teaching ambience, kemudian visualization tools di sininya. Kalau kita mulai dari yang pertama deh, kita bicara tentang audio. Apa yang saya lakukan dalam perkembangan 2 tahun ini ya. Tentunya simpel lah, di masa awal mulai belajar yang namanya mengajar secara virtual, digital teaching, digital trainer. Waktu itu saya memakainya si iMac ya, pakai mic-nya iMac, cukup simple. Dari sana mulai terasa, oh ya ada keterbatasan dari kualitas suara, dari kejernihannya. Dari situ saya naik, kemudian saya cukup lama akhirnya memakai Rode ini. Ini saya cukup puas sebenarnya dengan ini. Sampai sekarang ini juga salah satu yang paling sering saya pakai sebagai standarnya. Tapi kalau kita bicara tentang audio, itu kan yang awal, memang di level awal, di awal-awalnya, itu cukup yang paling penting kualitasnya jernih, jelas. Tapi kalau kita mau naik level lagi, di audio itu kan suara-suara itu kan sesuatu yang bisa membangkitkan emosi ya. Nah, kalau kita bicara creating learning experiences, itu kan bagaimana proses belajar itu sampai menyentuh emosi ya. Kita tahu juga pentingnya kayak musik, pentingnya melodi dalam melihat film misalnya itu. Nah, yang terbaru ini kita sekarang memakai kamera PodMic punyanya Rode, di dalamnya kombinasi dengan audio mixer.
Yang diharapkan dengan ini kualitas suara kita itu bukan hanya jernih dan jelas, tapi mulai bisa memainkan atau bermain dengan emosi. Misalnya nanti bisa memakai background musik, bisa ada orang tepuk tangan, bisa beberapa kombinasi yang lain. Dan terakhir saya juga memakai ini wireless mic punyanya Rode juga di sananya, terutama karena kadang-kadang saya suka jalan ya, pindah-pindah tempat. Nah, dengan adanya wireless ini, itu kan kita lebih bebas ya untuk bergerak. Nah, itu yang tema audio. Kalau visual, tentunya sama lah. Kita semuanya di awal saya pakai iMac dengan webcam yang integrated di dalam dengan iMac-nya, kemudian pakai virtual background. Tapi dengan cepat saya ngerasa, wah, virtual background itu sebabnya saya sendiri kan juga belajar ya selama 2 tahun itu. Saya sebagai pembelajar juga kalau melihat pembicara yang dengan virtual background-nya gerak-gerak, itu kalau kita ngelihat jangka panjang, agak lama gitu ya, setengah jam, 1 jam, apalagi sampai setengah hari kita melakukan proses pembelajaran, itu nggak bisa konsentrasi, sulit untuk konsentrasi. Mulai meninggalkan yang namanya virtual background. Kemudian mulai ngerasa, oh kualitas suaranya, kualitas gambarnya itu kok blur, nggak jelas. Kemudian saya ganti dengan ini nih, Logitech C920. Sempat pakai ini juga, Logitech C920. Tapi saya pakai hanya sebentar, saya tetap merasa, oh ya, ada perbaikan, tapi masih tetap aja ya, kalau kita bicara tentang branding apa yang saya mau tampilkan kepada para peserta. Nah, dari sana saya mulai pindah lagi, naik lagi ke Logitech yang 4K. Logitech 4K. Kemudian kita juga merasa kalau kita mengajar face to face ya, itu kan kita butuh background yang agak bagus ya. Dan kadang kita harus, yang saya belajar, kita harus jalan dari satu tempat ke tempat lain supaya fokusnya peserta itu nggak ngelihat cuma satu macam gambar gitu. Nah, dari sana kita mulai nih satu webcam, kemudian kita pakai 2, kadang-kadang sampai dengan 3 webcam, sehingga apa yang dilihat oleh peserta itu bisa berubah-berubah. Jadi ada semacam variasinya ya. Kayak sekarang ini kan tadi saya berdiri pakai kamera 1, ini pakai kamera yang lain. Itu kan orang lebih nggak bosen ngelihatnya. Kemudian dari webcam, kita mulai main ya, kira-kira setahun yang lalu, atau 9 bulan yang lalu, kita mulai main dengan YouTube. Nah, di sana saya mulai kenalan nih dengan yang namanya kamera. Kita mulai nih, katanya kalau pakai kamera, itu gambarnya itu lebih punya deepness ya, di dalamnya. Di samping nanti kalau saya bicara tentang ini, pengalaman kita memakai interactive tools, itu kalau tidak memakai kamera, gambarnya blur. Itu mungkin teman-teman nanti bisa bandingkan gambarnya kita, di awalnya kita mulai membuat YouTube nih. Yang ada satu yang tentang reinventing organization ya. Itu salah satu video pertama kita. Kita pakai interactive TV, kemudian dengan webcam, itu gambarnya tidak sejelas, misalnya video terakhir kita nih, yang mungkin teman-teman sempat lihat juga di sana kan gambarnya jauh lebih jelas. Di samping kamera, kalau kita bicara tentang visual, itu yang penting juga adalah masalah light, masalah pencahayaan. Di awal-awalnya saya juga klasik ya. Saya kan selalu berusaha di dekat-dekat sama jendela supaya ada sinar matahari sehingga gambar menjadi lebih jelas. Tapi kayaknya kita juga tidak bisa tergantung sama matahari ya. Mataharinya bergerak, gambarnya jadi bergerak. Dari sana saya mulai kenal yang namanya ring light ya, ring light yang simple tuh. Saya lupa taruh mana ya, ring light yang simple, harga 20.000 ya. Setelah itu beli ring light yang lebih gede. Habis itu mulai diajarin sama orang-orang, wah kalau pakai ring light itu mukanya itu terlalu bercahaya, kurang halus, kulitnya kurang gini. Kita mulai beli softbox. Akhirnya sekarang kita di sini memakai Godox, softboxnya memakai merek Godox. Kemudian kita juga punya LED yang merek GVM ya, Grid Video Maker. Itu yang membantu. Nantinya yang kritikal juga gimana naruhnya ya di dalamnya. Kita masih sedang bereksperimen dengan beberapa sistem lighting, tapi so far harusnya sistem lighting yang kita punya saat ini itu udah lumayan sih. Itu udah lumayan. Yang terakhir, kalau kita ngomong dari 3 komponen important, itu yang kita bicara tentang environment. Ya kalau saya kebetulan ya ada di ruangan tertutup, kita sempat pindah-pindah juga
ke beberapa tempat di sananya. Jadi enaknya sih kalau seperti ini, biar gimana itu butuh space ya untuk bisa duduk nyaman, untuk kadang-kadang bisa berdiri. Dan di ambience ini nanti kalau dari environment kita pelan-pelan masuk ke dalam temanya ambience. Kalau yang di ambience buat saya mungkin ini, kita kan butuh energi ya, butuh energi. Kalau kita duduk atau kita berdiri atau kita misalnya setengah duduk, ini yang kadang-kadang saya pakai juga. Terkadang saya setengah duduk di sini dengan setengah duduk ini. Itu kan energi yang kita bagikan kepada pembelajar, orang yang lihat kita. Itu beda loh di dalamnya. Ada yang bisa memberikan kesan kita itu lebih open. Ada yang memberikan kesan kita itu lebih relax. Ada yang memberikan kesan kita perlu lebih dominan gitu. Nah, ini yang saya sebut sebagai ambience, teaching ambience. Di teaching ambience itu kita juga misalnya invest di meja. Ini salah satu yang pertama yang saya invest. Dengan meja yang bisa naik turun ya. Itu kan memfasilitasikan kita kalau kita mau berdirian. Kita mau berdiri atau kita mau duduk dengan meja ini, itu kan bisa difasilitasikan di dalam prosesnya. Yang lainnya dalam konteks ambience ini adalah ini. Kalau kita ngajar ya, kita tuh butuh ini loh, butuh kontrol, butuh informasi di dalamnya. Saya memakai biasanya sekitar 3 atau kadang-kadang 4 screen. Saat ini saya memakai 4 screen. Karena kalau saya mengajar dengan Zoom, saya butuh ini biasanya kalau saya lagi sambil berdiri. Di sini saya bisa melihat wajah daripada semua peserta. Wajah dari semua peserta. Di bawah ini saya bisa melihat chattingnya. Chatting dan contekan. Sedangkan yang di sini ada 2 monitor lagi. Ini biasanya untuk monitoring kontrol instrumennya. Kita memakai switcher Atom Mini Pro supaya saya bisa switching antar kamera di dalamnya. Dan ini yang caranya saya mengontrol audio ada di sini. Kemudian di sini biasanya adalah informasi untuk saya mengkoordinasikan proses pembelajaran ini dengan tim di dalamnya. Nah, ini yang kalau pesertanya sendiri kalau bisa ngelihat disodorin dengan beberapa kamera, kita sendiri perlu beberapa screen di dalamnya. Terakhir, kalau kita bicara tentang teaching ambience, mungkin kita akan bicara dengan kita perlu lebih mengenal gayanya kita ya. Terutama kalau kita sekarang bicara tentang D-trainer, mayoritas dari D-trainer itu kan dulunya adalah orang yang bekerjanya face to face ya. Kayak saya ini kan 10 tahun profesor, kemudian sempat 25 tahun ya sebagai trainer dan konsultan. Kita kan udah biasa dengan satu gaya mengajar. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu mulai berubah nih dengan gaya mengajar yang baru. Kalau kita mengajar atau menginformasikan sesuatu dalam konteks screen di dalamnya. Ini kalau kita ngomong tentang teaching ambience. Yang terakhir kita bicara tentang ini ya, visualisasi. Mungkin kalau teman-teman sendiri masih ingat ya, kalau waktu dulu sekolah atau kuliah, itu kan tidak ada classroom atau kelas yang tidak ada papan tulis ya. Semua kelas pasti ada papan tulis kan. Kemudian kalau sekarang mungkin ada papan tulis, kemudian ada overhead projector. Nah, itu kalau kita gambarkan, kalau kita bandingkan dengan sekarang pengalaman digital. Overhead projector itu kan kurang lebih set screen ya yang kita lakukan. Nah, papan tulis ini yang kadang-kadang nggak ada. Nah, kalau sekarang papan tulis itu bisa dengan kalau yang saya sendiri papan tulis itu kurang lebih saya gantikan dengan iPad di dalamnya. Jadi kita ada iPad di sininya yang saya bisa coret-coret nantinya untuk menggambarkan, atau terkadang kita juga memakai interaktif TV. Nah, ini interaktif TV ini yang tadi saya sebut kadang-kadang bermasalah kalau kualitas kameranya nggak bagus nih. Jadi di dalam ruangan ini tadi saya agak lupa sih, kalau kita bicara tentang visual, kita di sini ada 2 kamera biasanya yang kita pakai, ada Sony A7C, kemudian ada Sony CVE10 di dalamnya. Kita butuh kualitas yang lumayan bagus, terutama kalau ada hubungannya dengan interaktif TV di sininya. Jadi gimana nih setelah teman-teman sempat ngeliat sedikit peralatan dari home studio saya, moga-moga dengan ini bisa mendapatkan sedikit gambaran bagaimana menerapkan konsep Sinadi yang kita ajarkan di 3 video sebelumnya, Sinau Digital,
Jadi mengajar secara digital. Contohnya dalam satu rumah, kemudian dalam satu studio, kemudian saya juga coba menggambarkan dengan peralatan-peralatan apa yang saya pakai, mungkin dapat inspirasi juga. Dan kenapa saya membutuhkan peralatan-peralatan ini di sana. Mungkin kalau boleh sih tulis beberapa komen, mungkin ada pertanyaan atau mau tahu, oh ya kalau yang ini kenapa pakai yang ini, kenapa nggak merek ini, investasinya harga berapa, tulis saja di komennya. Wah, cukup panjang ya perjalanannya, dari mulai peralatan yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, kalau boleh tahu nih, Prof. Pura ini kan sudah sering menjadi trainer yang spontan. Ini menarik nih, Prof. Untuk teleprompter ini, gunanya apa ya? Satu hal mungkin yang saya lupa. Alat terakhir yang saya pakai ini teleprompter. Teleprompter sih biasanya banyak orang makainya, terutama karena mereka butuh skrip dan mereka membaca skrip. Tapi kalau saya sih style saya lebih spontan ya, jadi saya tidak membaca skrip. Cuman pengalaman saya, ini saya baru beberapa hari sih memakai teleprompter ini. Pengalaman saya dengan teleprompter yang saya suka adalah teleprompter ini membantu kita eye contact-nya lebih tajam nih, lebih bagus dengan peserta. Kita udah nyoba misalnya zoom-nya ditaruh di sini, sehingga saya bisa melihat wajah-wajah peserta di sini. Dan dengan melihat wajah peserta itu saya ngomongnya itu lebih enak di dalamnya. Dan peserta melihat kita menjadi semacam engage ya di dalamnya. Ini penemuan saya yang terbaru. Jadi yang terbaru ini yang sekarang saya lagi nyoba dan moga-moga nanti beberapa minggu lagi mungkin akan kelihatan hasilnya, itu teleprompter sama satunya ini audio mixer nih di dalamnya. Ya, semoga dapat sedikit inspirasi ya. Wah, ternyata cukup panjang ya perjalanannya dari mulai peralatan sederhana hingga yang kompleks, sehingga kualitas videonya sangat improve dan learning experience-nya sangat impactful. Ngomong-ngomong, kenapa sih Prof. Pura mau investasi sebanyak ini? Mungkin yang terakhir yang saya mau share, banyak orang yang nanya, Hura, kamu ngapain sih invest seperti itu? Kayak nggak ada kerjaan aja. Ya kalau saya inget-inget ya, waktu di awal tahun 2020 ya, waktu kita mulai dengan work from home. Setelah berapa hari deh saya mulai work from home, kemudian saya baca-baca, itu saya dapat kesannya, yang namanya sekarang yang namanya flexible working pattern, kita bisa bekerja dimanapun, itu kayaknya adalah suatu future of work ya. Dalam konteksnya belajar, ini kita bicara tentang future of learning di sininya. Karena saya percaya bahwa yang namanya mengajar dengan gaya seperti ini, hybrid, terkadang kita memakai face to face, terkadang dari rumah, itu adalah sesuatu yang jangka panjang. Makanya saya mau invest di peralatan, sampai pindah rumah, sampai dengan belajar suatu skill yang baru. Karena saya merasa ini adalah metode mengajar dan belajar yang masa depan. Ini yang pertama. Yang kedua, memang kebetulan saya juga suka sih oprek-oprek teknologi ya. Waktu dulu mahasiswa, saya di Jerman dulu, itu saya selalu berapa kali sama departemen psikologinya, saya dikasih kepercayaan yang ngurus-ngurus komputer gitu. Saya suka dengan segala macam teknologi, dan kebetulan dengan mainan ini kan kita kayak semacam dapat tiap hari atau tiap minggu, tiap bulan kali suatu teknologi baru yang kita belajar dan kita coba gitu. Dan sekarang yang lebih saya suka lagi karena kita bisa mengkombinasikan ya. Saya kan profesor psikologi, kemudian yang hobi teknologi, jadi mengajar yang dikombinasikan dengan teknologi. Kebetulan ya saya suka dan itu hobi saya. Dan kalau itu memang yang namanya mengajar masa depan, ya kayaknya cocok banget deh di dalamnya. Dan tentunya yang terakhir, saya banyak mendengar, atau saya sendiri kalau sebagai pembelajar, belajar dengan new technology itu memang butuh sesuatu effort ya, dan butuh suatu investasi, baik dari pembelajarnya maupun mereka yang mengajar. Dalam artian mengajar secara digital itu tidak cukup hanya kita punya laptop, kemudian dibuka, kemudian ada kameranya, kemudian ngomong gitu kan. Kita butuh mungkin beberapa hal yang perlu kita perhatikan, tidak harus invest besar apa yang saya lakukan. Tapi mungkin perlu diperhatikan kayak masalah lighting, masalah apa yang dilihat orang dari belakang, sampai dengan caranya kita mengajar dan caranya kita ngomong. Oke, mungkin kalau teman-teman sempat juga ngeliat jadi video-video kita yang sebelumnya, kemudian yang paling baru Sinasi,
mengenai proses pembelajaran, boleh tulis-tulis di komennya kalau ada pertanyaan. Saya akan senang sekali untuk mendengarkan cerita-ceritanya. Terima kasih.